Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa yang hidup, yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami mengucap syukur buat semua cinta yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami tahu kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuliakan-Mu semata-mata karena belas kasihan-Mu. Bapa, biarlah Engkau hadir dengan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa melihat dan kami tahu bahwa kami punya Allah yang hebat, yang kuat, yang luar biasa. Biarlah kasih setia-Mu tidak meninggalkan kami. Biarlah cinta-Mu tidak meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan atas semua kesalahan kami, pelanggaran kami, cara hidup kami. Biarlah kami semakin tahu Tuhan kami punya Allah yang besar. Ampuni kami atas semua pelanggaran kami. Sadarkan kami atas semua kebodohan kami, pemberontakan kami, kemalasan kami Tuhan. Buat kami tahu Bapa, kami harus bersyukur dalam kehidupan kami. Kami harus bersyukur dengan apa yang sudah kami peroleh daripada-Mu. Walaupun itu serba kecil Tuhan, serba sedikit Tuhan. Tapi biarlah kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah kami ya Bapa. Hadirlah Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama dengan kami. Karena Engkau sumber sukacita kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu, alat musik. Semua yang kami pakai Tuhan. Pelayan-pelayan mimbar-Mu Bapa. Semua orang-orang yang terlibat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua penyembah-Mu Tuhan. Mari Bapa Engkau urapi Bapa. Urapi Tuhan. Supaya kami bisa layak datang kepadamu, kuduskan kami di hadapan-Mu. Segala kuasa kegelapan dari ruangan ini yang mengganggu ibadah ini, aku tolak, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur Bapa. Amin. Tidak ada selain Engkau ya Tuhan. Engkau Yesus yang kami andalkan, yang kami percaya di setiap hidup kami, yang sanggup melakukan hal yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
setiap kita yang datang ke tempat ini pasti membawa segala persoalan hidup di dalam hidup kita. Baik itu sakit penyakit, hati yang kecewa, hati yang sedih, bahkan bimbang. Melalui lagu yang kita nyanyikan ini untuk Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada selain Yesus, hanya Yesus yang sanggup melakukan setiap hal yang terbaik di dalam hidup kita. Ada amin? Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memulihkan keadaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan memberikan harapan yang pasti bagi kita. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Tanda kita percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Katakan dengan imanmu, satu-satunya yang kuharapkan, yang kuandalkan, hanya Yesus. Satu-satunya yang, ya Tuhan, ini pengakuan iman kami, ya Tuhan, hanya Yesus. Engkau sumber Hanya Yesus, sumber amin, sumber kedamaian. Katakan dengan imanmu lebih sungguh lagi. Satu-satunya yang, oh, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati. Kita percaya Dia memberkati. Kita percaya Dia menyembuhkan, bahkan memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Haleluya. Satu-satunya Kami mau membawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Engkau selalu menggendong kami ya Tuhan. Saat hari ini ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau dari hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam sukacita dari hati kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau memegang kami Tuhan kemanapun kami ya Bapa. Setiap langkah kami Engkau atur dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setia
Satu nama yang memberikan kemenangan buat kita. Hanya Yesus. Kenapa dia memberikan kemenangan? Karena dia mati buat kita. Dia menang lawan maut. Dia tebus kita semuanya. Dia hadir sebagai Allah. Sebagai sahabat berikan kemenangan. Tidak ada nama di atas nama kecuali Yesus Kristus. Apalagi yang selama ini kau cari. Kau menemukan satu nama yang kudus, Yesus Tuhan. Andalkan dia dalam hidupmu. Buat dia jadi perisai hidupmu. Buat dia menjadi gaya hidupmu. Tidak ada Allah yang lain yang bisa menebus kecuali Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain yang bisa menolong kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya dikatakan satu nama yang menang, yang memberikan kemenangan. Kita sudah di jalan yang benar. Tidak ada lagi yang lain, jalan yang lain. Hiduplah dengan hatimu. Ucap syukurlah sebanyak-banyaknya. Karena kau punya Tuhan yang hidup. Mungkin kau melihat kau gagal dalam banyak hal. Gagal dalam pekerjaan, usaha. Mungkin kau menganggap kau gagal dalam rumah tanggamu. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Dia tidak pernah gagal memilihmu. Katakan dari hatimu yang paling dalam bahwa Engkau yang kuandalkan Tuhan. Namamu yang selalu kuingat. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Beri syukur Bapa. Ku beri syukur jalan simponi indah ajaib ajaib Tuhan ajaib namanya yang penuh kuasa, nama yang beri mana Yesus namanya.
Mari datang dengan hatimu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, Kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan, silakan. Allah semesta alam. Oh, kudus, kudus Kau Tuhanku. Kuduslah Tuhan, Surga bumi menyembah. Mari datang dengan hatimu yang paling dalam. Oh, kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, Kudus, kuduslah. Oh, Kiroto Soko Kapara, Kiroto Sakara Maranaka, oh Jesus. Kudus, kudus Kau Tuhanku. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Yesus, rasa semesta alam. Kuduslah Yesus, surga bumi menyembah. Sama Dia. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kau kudus, Kau kudus Yesusku. Sembah Dia dengan hatimu. Kudus, kuduslah. Kudus, kudus, sembah Dia. Dia ingin kau sembah. Sembah Dia dari hatimu yang paling dalam. Sembah Dia. Tidak ada Allah yang lain, hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia. Kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
Yesus ikoro takapara nakara. Yesus ikara masata kakarema. Seluruh sorga menyembahmu. Seluruh bumi memujamu Tuhan. Karena Engkau yang mati. Kau mati buat mengangkat kami, menebus kami Tuhan. Kau datang untuk mengajar kami Bapa. Berbicara dalam hati kami Tuhan. Berbicara di telinga kami Tuhan. Bukakan semua telinga yang tuli. Bukakan semua mata yang buta. Bukakan semua hati yang beku Tuhan. Engkau hancurkan Bapa. Biarlah kami menyembah Engkau. Menyembah Engkau Bapa kami. Oh, kudus, kudus. Kami datang Tuhan. Kami datang dengan hati kami menyembah Engkau Bapa. Oh Yesusku. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan apa yang kami punya Bapa. Kudus, kuduslah. Berjalanlah tengah-tengah kami Bapa. Dengan kelembutan-Mu Tuhan. Biar kami merasakan kelembutan-Mu Bapa. Engkau tahu hati kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa. Kau kudus Tuhan. Kau kudus Bapakku. Kau kudus Tuhanku. Kau kudus Tuhanku. Kau kudus Bapakku. Kau kudus Tuhanku. Kau kudus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kau dengarkan Tuhan. Kau dengarkan Bapa. Kau dengarkan Tuhan. Kau dengarkan Yesusku. Takara Siroko takasaka tamara. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan.
Berbicara tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Oleh darah Yesus dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita buka Yohanes pasal ke-8, kita akan baca ayat ke-30. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudaraku, banyak orang mencari yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan itu di segala aspek. Kemerdekaan secara batin, kemerdekaan secara pikiran, dan kemerdekaan semuanya. Makanya tidak jarang saudara-saudara ketika banyak orang mencari hidup, melakukan banyak hal untuk sebuah kemerdekaan. Ada orang yang pakai narkoba untuk bisa dapat kemerdekaan, ketenangan. Ada orang yang minum untuk menghilangkan kepenatan karena dia tidak merdeka. Dan banyak orang mencari hal itu. Ada orang mencari finansial, kemerdekaan secara finansial. Ada yang menipu orang, ada yang berjudi, ada yang melakukan hal-hal yang buruk, ada yang jual narkoba untuk mendapatkan finansial, mencuri misalnya. Dan banyak orang melakukan hal-hal yang katanya untuk memperoleh kemerdekaan. Semua orang lakukan. Ada orang yang melampaui fisiknya untuk mengatakan saya mau merdeka secara finansial sehingga dia bekerja habis-habisan hanya untuk dapat uang. Ada orang yang menggadaikan mungkin barangnya atau rumahnya untuk berbisnis yang jauh lebih besar untuk menghasilkan kemerdekaan secara finansial. Dia tidak lagi melihat bahwa dia setiap orang punya keterbatasan. Tapi yang di otaknya adalah kemerdekaan demi kemerdekaan. Oke? Lebih bagus orang yang gak merdeka, tapi saya merdeka. Makanya gak sedikit orang menghajar semuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang bisa merdeka kalau jalannya salah? Tidak ada orang yang bisa merdeka kalau jalannya salah. Apa itu kesalahan? Kesalahan itu adalah ketika kau keluar dari apa yang Tuhan tentukan. Ada orang ingin merdeka dalam segi kesehatan, tapi kerjanya begadang terus tiap hari. Ada orang ingin merdeka, secara keluarga misalnya. Saya ingin keluarga saya bahagia. Tetapi apa yang terjadi? Dia paksa keluarganya menurut apa yang dia mau. Bukan kemerdekaan yang dapat, tapi apa? Keributan.
Saudara, berbagai macam yang orang upayakan. Ada yang kedukun, ada yang cari pesugihan, ada yang buat pengelaris dan segala macam hanya untuk supaya dia merdeka. Saudara, kegagalan banyak orang adalah ketika dia tidak mengetahui tujuan hidupnya. Itu persoalan terbesar. Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita, maka kita akan seperti orang yang hidup tanpa roh. Kalau saya mau katakan zombie. Dia akan susah untuk mengasihi orang lain. Dia akan susah untuk peduli. Yang ada dia akan selalu mengatakan aku dan selalu kekurangan. Padahal roh mengajar kita untuk apa? Selalu bersyukur dalam segala waktu. Tapi itu bertentangan. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau tinggal di dalam kebenaranku, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau ada yang kau tabrak, pasti kau gak merdeka. Ya kan? Kau begadang aja seminggu, sebulan sakit. Kau mencoba untuk misalnya ada orang, oh saya biar kelihatan langsing, bisingset, lalu gak makan. Kena mah. Ada orang berpikir keras dengan hidup. Dia pikirin sampai sakit. Kena mah. Minum kopi terus, kena gula. Iya kan? Dan banyak orang mencari hal-hal demikian. Dua hal yang orang inginkan adalah kesenangan dan kebahagiaan. Dan itu yang kemudian jiwa kita, daging kita selalu mengajak kita untuk ayo kamu harus senang, kamu harus bahagia, kamu harus survive. Dan iri hati selalu muncul lihat orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Padahal Roh Kudus mengajarkan kita yang sederhana. Kau bersyukur hari ini. Hari ini kau bersyukur. Dapat 2 rupiah kau bersyukur. Ya kan? Punya pasangan, ya kau rawat pasanganmu. Kalau misalnya seorang laki-laki mengatakan, oh istri saya kurang cantik, ya kasih biaya perawatan, kan sederhana. Ya kan? Kalau di atas ada seorang pasangan bilang, ya suami saya kurang ganteng, ya dandaninlah dengan bagus. Jangan pakai baju tabrakan. Ya. Kalau baju tabrakan ya suamimu akan jelek kan gitu kan. Tata rambutnya dengan bagus. Buat dia indah, jangan bau-bau misalnya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita masuk ke area yang benar. Jangan orang selalu berkatakan begini, oh saya merdeka kalau punya kebenaran. Saudara-saudara saya kasih tahu sama saudara, dalam kehidupan ini, dalam segi moral, dalam moral ini ada kebenaran yang harus kita lakukan. Misal apa? Dalam dunia ini misalnya, kita bilang ya ketemu orang tersenyum, halo apa kabar? Kalau mukamu cemberut, gimana orang bisa respect samamu? Kalau misalnya orang tanya, apa kabar? Apa kabar? Diajak ngobrol gak nyambung, gimana orang bisa respect? Bagaimana orang bisa melakukan sesuatu dengan hidupmu? Bagaimana orang mengupgrade kehidupanmu? Bagaimana kemudian dunia juga mengatakan, ya kita terbuka satu sama lain, tapi banyak ditutupin. Selalu merasa apa? Gak boleh ada aibku yang ketahuan. Ditutupin semuanya. Ya kan? Di luar terlihat bagus, di dalam remuk kayak kerupuk. Makanya ini hal-hal yang membuat orang kehilangan Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita mau melakukan firman Tuhan yang gak kelihatan. Bagaimana kita bisa menyembah Dia yang gak kelihatan? Sementara dalam kelakuan kita setiap hari hidup kita gak bisa benar. Ada orang mengatakan, ada banyak orang di luar sana, gak dikasih anak marah,
pas dikasih anak nggak bisa pelihara. Ya, anaknya dikasih makan mecin terus. Anaknya merengek dikit langsung dikabulkan. Anaknya ini dikit langsung diiniin. Ya, kan banyak orang gitu kan. Orang lain menegur anaknya supaya benar, dia marah. Kok anak saya tegur-tegur? Enggak boleh anak saya ditegur. Mau salah pun dia biar dia salah. Hal seperti itu. Orang banyak kejebak dengan hal-hal yang dia pandang baik, tetapi kemudian menjadi keliru. Kenapa? Karena kebenaran itu belum tinggal di dalam hidupnya. Saudara, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Mengikut Yesus adalah menjadi gaya hidup, bukan sambilan. Tetapi banyak orang mengikut Yesus ini adalah sambilan. Sambilannya apa? Ya udah nyambil lah. Kadang-kadang hari Minggu pun dicuri kan. Ya kan? Hari Minggu dicuri. Alasannya apa? Pekerjaan, ada keluarga, ada arisan, ada ini, ada itu, dan banyak hal dilakukan. Dan lupa bahwa itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Hal inilah yang menjadi kesalahan-kesalahan orang ketika orang itu pingin hidupnya merdeka. Satu hal yang kita harus pegang bahwa kemerdekaan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Tidak ada yang lain. Kalau kau mengatakan kau tinggal di dalam Yesus, maka yang kau lakukan adalah apa yang benar. Gak boleh ada kesalahan. Kalau orang mengatakan bagaimana caranya saya gak punya kesalahan, namanya juga hidup ya pasti ada kesalahan. Kenapa kesalahan terjadi? Karena kau gak nurut. Betul gak? Gak nurut. Kalau gak nurut pasti jadi kesalahan. Tapi kalau nurut justru Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan. Coba kita buka Matius 11 ayat 29. Ya, saudara baca bersama-sama. Matius 11 ayat 29. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mau setiap orang belajar dari Yesus. Dan yang saudara yang menarik dalam ayat ini, Tuhan memberikan pikul kuk, tetapi dia katakan jiwamu pun akan tenang. Kuk itu ringan, bukan berat. Makanya justru kuk itu yang akan memerdekakan setiap orang. Ya. Kuk itu bicara kebenaran yang diletakkan di leher kita. Supaya kita berjalan lurus. Kalau kita berjalan lurus, maka Tuhan akan memberikan ketenangan yang selama ini dicari orang. Pasti banyak di tempat ini jatuh cinta ya. Pasti ngerasakan pernah jatuh cinta. Ketika masalahmu banyak, cintamu bisa berkurang gak kira-kira? Gak bisa kan. Kau punya masalah banyak, tapi kau jatuh cinta nih. Tapi masalah banyak. Bisa berkurang gak? Gak bisa. Itu tidak akan bisa hilang. Kenapa? Karena itu akan stabil. Kau akan mencintai, mungkin kau lagi dihina orang, mungkin kau lagi disakitin orang, mungkin kau lagi ngalamin kerugian, kau lagi apa segala macam. Tapi ketika kau jatuh cinta, di sini tenang. Kenapa? Karena ada hati yang menginginkan. Karena kau sudah tinggal di dalam kebenaran, yaitu apa? Menginginkan dan mencintai dan merindukan. Itu poinnya. Makanya saudaraku, Paulus sendiri menganggap dia meninggalkan. Coba kita buka Filipi pasal 3 ayat 13.
Ya, saudara baca nih, Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Paulus sendiri melupakan apa yang sudah terjadi. Dia kemudian mengarahkan pandangannya kepada Yesus yang di hadapannya. Dia tidak meleng ke kanan dan ke kiri. Dia hanya satu tujuan, dia melihat di hadapannya ada siapa. Saudara, kadang banyak orang tidak mengenal siapa yang dihadapin. Kegagalan banyak orang adalah ketika orang itu belum melihat Yesus menjadi sumber. Kalau orang melihat Yesus itu aja sebagai pembantu, pelengkap penderita, pemenuhi kebutuhan, maka kau tidak akan pernah menjadi orang merdeka. Ya. Coba saudara lihat diri saudara. Mungkin kita mengatakan saya sudah baca firman, saya lihat YouTube, saya dengar khotbah dan segala macam. Berapa banyak keterikatan dalam dirimu sampai detik ini? Ada yang terikat dengan game? Ada yang terikat dengan perasaannya? Ada yang terikat dengan masa lalunya? Ada yang terikat dengan anaknya, dengan orang tuanya? Padahal kita bilang apa? Barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, saudaranya, dia tidak layak menjadi muridku. Kebenaran yang Tuhan berikan di dalam hidup seseorang, itu yang akan memerdekakan. Makanya kalau kita tidak pernah mau masuk ke dalamnya, kita tidak berusaha, kita tidak melakukan tindakan apa-apa untuk mengenal dan masuk kepada kebenaran firman, maka kita tidak akan menjadi merdeka. Saudara, kemerdekaan yang palsu adalah kalau orang mengatakan, oh saya akan senang kalau saya disupport sekeliling saya, itu palsu. Saya senang kalau saya punya gaji yang besar, itu palsu. Saya senang kalau orang menghargai jeripaya saya, itu palsu. Kemerdekaan yang sebenarnya, walaupun serba sedikit, walaupun serba terbatas, kau tetap bersuka cita di hatimu. Itulah kemerdekaan sesungguhnya. Amin. Itu kemerdekaan. Artinya dengan kata lain, kemerdekaan sesungguhnya tanpa sebab akibat. Itu kemerdekaan sesungguhnya. Bukan karena kita dibebaskan maka kita merdeka, bukan. Bukan karena kau dapat sesuatu maka perasaanmu akan merdeka, tidak. Tapi ada kebenaran itulah yang memerdekakan setiap orang. Ya, amin. Coba perhatikan di ayat 34, Yohanes 8 tadi. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Setiap kita yang berbuat dosa, kita hamba dosa. Berapa banyak dosa, berapa banyak kelemahan yang mengikat kita selama ini. Ya. Kemerdekaan itu membuat hatimu akan tentram. Itu yang saudara harus pegang. Kalau kita mengatakan dari segala macam aspek kehidupan kita, dari segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, cita-cita kita, kemerdekaan kita itu salah. Nanti kita akan terjebus dengan ikatan dosa. Kalau kau mau ingin merdeka tanpa melakukan kebenaran, maka kau akan terikat dengan dosa demi dosa yang lain. Amin.
Ini saudara harus terpegang dengan benar bahwa kemerdekaan, bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang. Ya, kemerdekaan itu akan banyak tuh. Ketika kau ketemu Tuhan, hidup merdeka. Ketika kau merdeka, pikiranmu tenang, kau akan bisa berbuat sesuatu. Bukan dapat sesuatu dulu maka kau akan merdeka. Bukan itu. Tapi ketika kau punya kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakanmu, maka kemerdekaan itu akan membebaskanmu dari banyak hal. Tidak akan ada tekanan-tekanan apapun dalam hidupmu. Belajarlah saudara, mari kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar untuk tinggal dalam firman. Tinggallah di dalam firman setiap hari, setiap kehidupanmu. Bagaimana tinggal dalam firman? Kontrolnya ada di hatimu. Oke? Ketika kau bekerja, di sini yang kau pakai. Ketika Tuhan bilang stop, stop. Ini yang kita dengar. Ini yang menjadi patokan. Saudara harus mengenal diri masing-masing. Belajar untuk kita mengenali diri kita. Ketika misalnya di sini hati kita, oh saya gelisah nih, ini kenapa nih? Saudara cari sumbernya, kenapa? Kebenaran mana yang kutabrak? Ketika saudara stres, ini kebenaran apa yang kutabrak? Pasti setiap ada seseorang menabrak kebenaran, pasti akan mendatangkan dosa. Ya, kegelisahan itu faktor dosa, kekhawatiran faktor dosa, stres itu faktor dosa. Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kami harus jujur di hadapan-Mu Tuhan. Sering sekali kami tidak merdeka. Pikiran kami menawan kami, keinginan kami menawan kami. Kadang-kadang kami lupa Tuhan. Kami lupa memperkatakan firman-Mu. Kami lupa hidup dalam kebenaran-Mu. Keinginan-keinginan kami menguasai kami. Keinginan kami membuat kami jauh daripada-Mu. Karena kami belum punya firman yang sebenarnya. Bapa Sorgawi, kami terlalu keliru Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami pikir Tuhan, ketika kami mewujudkan cita-cita kami akan menemukan kebahagiaan. Tapi kami harus akuin kegagalan kami Bapa. Kami harus akuin Tuhan, kegelisahan kami. Kami harus akui Tuhan cara-cara kami yang keliru Tuhan. Kami harus akuin kami sering sombong di hadapan-Mu. Kami merasa kami baik-baik saja. Kami merasa bahwa kami belum berdosa-dosa kali. Kami merasa Tuhan bahwa kami belum jahat-jahat sekali. Kami meremehkan dosa. Kami meremehkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami selalu mengukur apa yang kami lakukan dengan orang lain. Kami katakan orang lain itu berzina, kami tidak. Kami tidak jahat. Kami baik-baik saja. Dan sering sekali kami jadi merasa baik Tuhan. Kami menyamakan diri kami dengan Engkau. Kami merasa bahwa kami sederajat dengan Engkau karena kami baik. Mungkin kami tidak merugikan orang lain. Mungkin kami menjadi orang yang komitmen dalam setiap pekerjaan kami.
Mungkin kami orang yang terlihat rajin. Mungkin kami melakukan, kami ke gereja, kami ikut PA, kami berdoa. Tapi satu hal yang kami tidak bisa pungkiri, Tuhan, hati kami gelisah. Kami ketakutan, kami kekurangan, kami ingin dipuji, kami ingin dihargain. Itulah kejahatan kami, Bapa. Kami lupa, Tuhan. Dalam kehidupan kami harus jujur dari setiap langkah hidup kami. Kami harus hidup dengan semua kesadaran kami bahwa kami jauh dari Engkau. Kami ingin tinggal dalam Engkau, Bapa. Kami capek dengan semua kemunafikan kami, Tuhan. Kami capek dengan semua dosa-dosa kami, Tuhan. Kami letih, Bapak, kami letih, Tuhan. Kami tidak tahu mau teriak kemana, Bapak. Kami letih, Tuhan. Kami gelisah setiap hari, Tuhan. Kami khawatir setiap hari dengan apa yang kami makan dan kami pakai. Kami berusaha untuk orang lain mengerti kami, Tuhan, bahwa kami orang susah, bahwa kami orang yang perlu ditolong, Tuhan. Tapi kami belum meminta pertolongan-Mu, Bapa. Kami belum mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami terlalu jahat dalam menipu Engkau, Tuhan. Kami pura-pura menyembah Engkau, Tuhan, tapi yang lain yang kami inginkan. Bapa, lihatlah hati kami, Tuhan Yesus. Kami letih, Tuhan. Kami letih menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, tapi orang tidak mengerti kami. Kami letih menjadi Bapa yang harus baik, Tuhan. Kami capek, Tuhan, menjadi orang yang merasa kuat padahal kami lemah, Tuhan. Kami tahu satu hal, pertolongan kami hanya daripada-Mu, Bapa. Kami capek mengejar ambisi-ambisi kami, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Tolonglah kami, Bapa. Kami butuh Engkau, sang kebenaran itu. Tinggallah di dalam hati kami, Tuhan. Memulihkan kami, yang membukakan dan menyadarkan kami. Ampuni kami, Tuhan. Perasaan-perasaan kami. Ampuni kami yang sok tegar, sok kuat, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Kami mau tinggal di dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami hanya punya nama. Nama-Mu yang kudus. Kami hanya punya nama, Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, itulah yang kami harus ingat dan sembah. Karena kami hanya mengandalkan Engkau, Tuhan.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Hanya Engkau Bapa sumber kuat kami, Tuhan. Kami gak kuat, Tuhan. Oh Yesusku, Yesus Bapakku, Kau yang kuandalkan, Tuhan. Aku letih Tuhan. Aku letih Bapa. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya. Kau Yesusku. Hanya namamu Tuhan. Kau kekuatanku.
Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebab langit dan bumi memuji Tuhan. Terlebih-lebih kita memuji Tuhan dan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud dihadap. Kalangan sekali lagi langit dan bumi. Pujilah Haleluya.
Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang dari sorga turun dan menyatu atas tangan kami. Biarlah tangan-Mu Kau tumpah atas kepala kami dan mengurapi kami. Supaya kami penuh dengan kasih, dengan cinta, dengan kekuatan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Berkat embun pagi turun atas-Mu. Apa yang Kau kerjakan menghasilkan. Biarlah kekuatan yang dari Allah Bapa. Biarlah kasih dari Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan dari Roh Kudus turun atas-Mu. Yang menemani, menguatkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya berkata, Amin.